Jika jawaban iya, maka selamat. Tapi jika tidak, aku punya berita buruk. Berita buruknya, kebahagiaan itu sangat langka. Biar aku jelaskan alasannya. Bayangkan kita membutuhkan uang 100 miliar untuk dapat bahagia. Selama kita belum mencapai jumlah tersebut, kita tidak akan bisa bahagia. Ditambah lagi jumlah kemiskinan dan jutawan sekarang sangat jauh berbeda. Dan dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebahagiaan itu sangat langka jika membutuhkan uang sebanyak itu. Dan seringkali kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting, tapi tetap membuat kita merasa bahagia ketika sudah berhasil memilikinya. Seperti memiliki iPhone terbaru atau memiliki mobil yang bagus. Tapi dilemanya, begitu kita sudah berhasil memilikinya, tiba-tiba suatu saat semua itu tidak terasa cukup lagi bagi kita. Lalu apa yang kita inginkan selanjutnya? Mungkin villa mewah untuk bersantai, atau hanya sekedar menghasilkan uang agar kita bisa terus-terusan membeli lebih banyak barang, karena sepertinya itu adalah solusi yang paling mudah untuk kita merasa kembali bahagia daripada bekerja untuk mencapai sesuatu yang bermakna dan memuaskan dalam hidup. Dan itulah masalahnya, memiliki semuanya tidak akan pernah cukup bagi kita, karena akan selalu ada sesuatu di luar sana yang terlihat lebih baik dari apa yang kita miliki. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan pola pikir minimalis tentang kelimpahan. Dan cara tercepat untuk bisa berkelimpahan yaitu dengan mengurangi kebutuhan kita. Jadi semakin sedikit yang kita inginkan akan semakin banyak yang kita miliki. Pola pikir minimalis ini akan membebaskan kita dari pola pikir konsumerisme dan mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan akan harapan. Dan di video ini aku akan menjelaskan 4 hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa menguasai pola pikir minimalis ini. Ketika kita mengarahkan pandangan kita pada sesuatu yang kita inginkan, otomatis hal itu akan menjadi target. Bila kita tidak kunjung mendapatkannya, kita akan merasa kecewa dan frustasi. Semakin penting tujuan itu, akan semakin kecewa dan frustasi kita bila tidak kunjung mendapatkannya. Pastinya kita ingin bahagia, dan kita perlu bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Persyaratan untuk bisa bahagia biasanya sudah kita tentukan sendiri. Persyaratan itu bisa berupa harta benda, uang, status sosial yang tinggi, pasangan yang nyaris sempurna, atau mungkin kombinasi dari semuanya. Bayangkan kita bekerja keras tanpa henti untuk memenuhi persyaratan itu, sambil kita mengalami rasa ketidakpuasan terus-menerus yang akan menyiksa kita. Ya, karena selama kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita masih belum bisa bahagia. Nah, bayangkan lagi pada akhirnya kita berhasil mendapatkan semua yang kita impikan. Setelah itu, kita dengan perasaan cemas sibuk mempertahankan semua yang kita miliki. Kenapa? Karena kehilangan sesuatu yang telah kita perjuangkan dengan susah payah sama dengan akhir dari kebahagiaan kita. Semakin spesifik kondisi kebahagiaan kita, maka akan semakin sulit untuk dipuaskan, terutama bila kebahagiaan kita bergantung pada faktor eksternal. Kalian pasti sangat paham faktor eksternal itu sangat mudah berubah. Bahkan perubahan sekecil apapun akan mengancam fondasi kebahagiaan kita. Contohnya adalah seseorang yang menginginkan kehidupan yang sempurna. Secara otomatis kehidupan yang sempurna itu pasti membutuhkan rumah yang sempurna, keluarga yang sempurna, pekerjaan yang sempurna, pergaulan yang sempurna, dan daftar sempurna lainnya akan terus berlanjut. Anggaplah semua syarat sempurna orang itu sudah terpenuhi. Tapi bila suatu saat salah satu dari mereka tidak sempurna, maka rasa bahagia orang itu akan runtuh. Karena kebahagiaan orang itu bergantung faktor eksternal yang sangat mudah diubah oleh orang lain atau dirinya sendiri. Keributan orang itu akan terus berlanjut jika dia memiliki anak. Pastinya dia ingin anaknya memiliki kehidupan yang sempurna, yang berarti dia ingin anaknya selalu dapat nilai yang bagus. Bila suatu saat anaknya mendapat nilai yang jelek, bahagianya pun akan kembali runtuh. Meskipun dia berpikir anaknya akan memiliki kehidupan yang sempurna, tapi siapa yang tahu saat anaknya sudah tumbuh dewasa nanti. Hal ini dikarenakan akan selalu ada perubahan dalam hidup kita. Ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk. Yang secara konstan pengalaman itu akan mengubah persepsi kita tentang definisi sempurna menurut diri kita masing-masing. Kabar baiknya, kita bisa mengurangi keinginan kita dengan mengingat hukum mundur. Hukum mundur itu seperti ini. Semakin kita perlu dipuaskan, akan semakin kita tidak pernah merasa puas. Semakin banyak yang kita inginkan, akan semakin sedikit yang kita miliki. Ya, memang terdengar paradoks, tapi itulah kenyataannya. Jadi, untuk kita bisa berkelimpahan, kita harus mengurangi kebutuhan dan keinginan. Semakin sedikit yang kita butuhkan dari dunia, akan semakin banyak kita mengalami kelimpahan. Kelimpahan ini berarti bila kita memiliki sesuatu, dan sesuatu itu bisa dikatakan sudah lebih dari cukup untuk kita. Memang cukup itu subjektif.
Mungkin bagi sebagian orang sesuatu itu tidak pernah cukup, tapi bagi yang lain sesuatu itu sudah lebih dari cukup. Selain itu, pemikiran kita tentang cukup cenderung akan berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya nih, saat kita masih kecil memiliki uang yang hanya bisa dipakai jajan sehari, itu sudah terasa cukup untuk kita. Tapi ketika kita sudah tumbuh dewasa, kita bisa saja tidak merasa cukup dengan gaji per bulan. Kenapa? Karena kebutuhan kita yang semakin meningkat. Tapi kita bisa mengubah persepsi kita tentang apa yang cukup. Jadi bila dapat sedikit saja kita sudah merasa cukup, akan semakin mudah kita merasa puas. Kita juga tidak terlalu tertekan dengan faktor eksternal, karena faktor eksternal yang berubah tidak akan dengan mudah mempengaruhi kebahagiaan. Lihat saja seseorang yang bisa bahagia dengan mendapat hal kecil, seperti mendapat pakaian, makanan, tidur, tempat tinggal, dan memiliki beberapa teman untuk diajak ngobrol. Kepuasan orang ini bergantung pada hal-hal yang berlimpah. Dengan demikian, kebutuhan orang itu sangat mudah didapat, jadi sangat sulit untuk merusak kebahagiaan orang itu. Memang kita semua tidak bisa hidup tanpa keinginan, karena keinginan adalah bagian dari diri manusia. Tapi kita bisa mengatur keinginan dengan mengarahkannya ke wilayah yang berkelimpahan, daripada mengarahkannya ke wilayah yang langka. Dan filsuf Epicurus pernah berkata begini, jika kamu ingin membuat seorang pria bahagia, jangan tambahkan kekayaannya, tapi kurangilah keinginannya. Seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Epicurus membedakan 3 jenis keinginan. Yang pertama, keinginan alami yang perlu, seperti makanan, tempat tinggal, dan istirahat. Kedua, keinginan alami yang tidak perlu, seperti benda mewah dan pakaian mahal. Ketiga, keinginan yang tidak mungkin dipuaskan, seperti kekayaan, tenaran, dan kekuasaan. Singkatnya, Epicurus percaya kita harus fokus pada yang pertama, yang perlu dan mudah dipuaskan, dan menghindari yang tidak perlu dan tidak mungkin dipuaskan. Namun ketika kita hanya fokus pada keinginan yang perlu, ini juga dapat menjadi paradoks. Pada zaman modern sekarang, hal kecil yang mudah didapat sangat berlimpah, seperti mendengarkan musik, bermain video game, atau nonton video YouTube. Melihat banyaknya musik, game, video yang tersedia saat ini, bisa dibilang kenikmatan tersebut sangat berlimpah. Tapi kita cenderung terlalu memanjakan diri. Sekarang masalahnya adalah pemanjaan yang berlebihan akan menyebabkan ketidakpuasan. Meskipun hal tersebut berlimpah, tetap kita membutuhkan lebih banyak lagi untuk dapat merasa puas. Karena indera kita telah menjadi kurang sensitif dan membutuhkan lebih banyak rangsangan. Ada satu cara untuk mengatasi hal ini, yaitu moderasi. Kaum Stoa mengusulkan cara ini untuk mengekang keinginan kita, sehingga mereka tidak akan menguasai kita. Moderasi mencakup kesopanan dan pengendalian diri. Jika kita menguasai ini, maka kenikmatan dalam persediaan yang berlimpah tidak akan menaklukkan kita, sehingga sesuatu yang berlimpah tetap akan memiliki kualitasnya di mata kita. Moderasi juga banyak dipelajari oleh filsuf Yunani, seperti Aristoteles. Jadi Aristoteles pernah berkata begini, manusia harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan, tapi tidak lebih. Manusia cenderung hanya fokus pada apa yang mereka inginkan daripada apa yang mereka miliki. Melakukan itu berarti kita menukar sumber kebahagiaan dengan keinginan yang tidak terpenuhi dan rasa sakit yang menyertainya. Hal-hal yang kita miliki merupakan sumber kebahagiaan yang sangat mudah didapat. Apakah ada hal lain yang lebih mudah didapat daripada hal yang sudah kita miliki? Jadi ketika kita gagal menghargai apa yang kita miliki, kita akan merasa tidak puas sehingga kita perlu berusaha untuk mencari sesuatu yang lain. Dengan kita mulai berfokus pada apa yang kita miliki, kebahagiaan akan sangat mudah kita dapat. Kebutuhan kita datang dengan harga. Secara umum yang melimpah itu murah dan yang langka itu mahal. Lebih mudah mendapatkan sesuatu yang murah daripada sesuatu yang mahal. Dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan sesuatu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Seorang yang kaya misalnya akan dengan mudah mendapatkan jam tangan yang harganya mahal. Sedangkan bagi orang miskin bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menabung agar bisa mendapatkannya. Jadi ketika kita ingin memilih kebutuhan kita, cobalah menjadi bijaksana untuk merenungkan apakah kebutuhan itu akan merugikan kita. Dan seorang filsuf Amerika yang bernama Henry David pernah berkata begini, harga suatu kebutuhan adalah jumlah kehidupan yang harus kamu tukar dengannya.
Pada akhirnya hanya ada dua cara untuk menciptakan kelimpahan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah dengan mengumpulkan lebih banyak dari apa yang kita inginkan. Tetapi dengan melakukannya, kebahagiaan kita akan bergantung pada faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Yang kedua adalah dengan melepaskan keterikatan kita akan harapan, sehingga kita membuat hal-hal yang sudah ada di sini saat ini lebih memuaskan kita.